Oke, kita akan bahas tentang distribusi kumulatif dan kurva Ogive. Ya, distribusi frekuensi kumulatif itu dia ada dua, ada kurang dari dengan ada yang lebih dari. Ya, distribusi ini dibuat dengan cara mengakumulasikan secara berturut-turut frekuensi kelas-kelas sebelumnya yang terdapat dalam distribusi biasa. Memasukkan angka ke dalam kelas-kelas yang bersangkutan dengan menggunakan data asal serta kemudian menghitung frekuensinya. Ya. Oke, langsung saja lah ya. Nah, kita lihat di sini, masih ingat berapa intervalnya? Intervalnya adalah 15. Ingat, jangan melihat ke sebelah kanannya, tapi melihat ke bawahnya. 20 ke 35 kan? Oh, 15. Dah. Ini sampai ke bawah pasti akan 15 semua. Atau 34 ke 49, 49 ke 64 itu pasti sisinya adalah 15. Oke, jadi ini masih menggunakan data yang di pertemuan yang lalu ya. Hasil produksi dalam kuintal untuk 100 desa di Kalbar. Oke, 8, 24, 27. Nah, sekarang begini. Ada hasil produksi dalam kuintal yang tadi ya, dengan jumlah desa. Kurang dari 20. Kenapa bisa 0? Bisa kita lihat di sini kan. Kurang dari 20, apakah ada jumlah desanya? Tidak ada kan, karena yang paling rendah itu adalah 20. Makanya di sini ya, nilainya adalah 0. Kemudian kurang dari 35, kurang dari 35 itu berapa di sini? Berarti kurang dari 35 sebelum 35 ini kan, 8. Nah, ini ya. Kemudian kurang dari 50. Kurang dari 50 itu bisa kita lihat di sini ya. Kurang dari 50 berarti 50-nya tidak masuk nih. 27 tidak masuk. Yang masuk adalah 24 dan 8. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 32, makanya di sini 32 ya. Kurang dari 65, 59. Berarti kurang dari 65 1. Ya, ini 27, 24 dan 28 ya. Ingat ini dijumlahkan semua. Ya, karena kurang dari 65 berarti 20-nya tidak masuk. Ya, gitu juga dengan yang kurang dari 80, berarti 80-nya tidak masuk karena dia bilang kan kurang. Berarti kurang dari 80 ini ya, 20, 27, 24, 8. Jadi semua penjumlahan ini diperoleh dari ya, pertambahan antara ini ya, 8, 24, 27. Yang penting lihat saja sebelum 110 atau di bawah 110, di bawah 95, di bawah 80. Hati-hati ya, jangan sampai nanti salah masukkan ya. Oke, ini semuanya sudah berjumlah 100 ya. Jadi sesuai jumlahnya itu adalah 100 ya. Ini frekuensi apa? Kurang dari. Ingat ya, kurang dari, bukan lebih dari. Nah, kalau misalnya ini kurang dari 19,5 ya sebenarnya sama sih ya. Jadi antara yang ini dengan yang ini ya sebenarnya sama. Cuman kalau ini menggunakan ya kelas di antara. Kalau ini menggunakan tepi kelasnya. Kalau ini kelas antara 20 ya. Antara 20 dengan 19 ya, 19,5. Kalau ini antara 35 dan 34. Berapa ya? 34,5 kan. Jadi kalau ini menggunakan tepi kelas antara, kalau ini menggunakan tepi kelas. Ya sebenarnya sama. Jumlahnya itu sama. Nah, kalau ini lebih dari, kalau lebih dari dia terbalik. Jadi kurang dari dia itu dari 0 sampai 100 ya. Kenapa 100? Ingat ya, 100 ini jumlah desanya ya, bukan berarti pasti 100. Bisa jadi nanti 50, 55 atau 75 ya. Nah, intinya begini. Kalau kurang dari dia itu pasti dari 0 sampai ke yang paling besarnya ya. Kalau misalnya lebih dari, terbalik. Dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari itu dia mulainya 100 dulu, baru nanti 92 makin kecil sampai ke 0. Nah, kalau kurang dari dia dari 0 sampai ke yang paling besarnya 100 ya. Dapatnya dari mana? Sama juga, kita lihat di sini lebih dari 20 ya, 20 atau lebih berarti lebih dari 20 ini kan, lebih dari 20 ini ya, berarti 8, 24, 27, 20, 8, 8, 41 semuanya kan, berarti 100. Nah, kemudian di sini 35 atau lebih. Karena dia bilang 35 atau lebih, otomatis ya 35 ini ya. 24, 27, 20, 8, 8, 41. 8-nya tidak termasuk. Ya, berarti 92 kan. Lebih dari 50 berarti ya 35 dan 20 itu tidak terpakai kan. Lebih dari 50 berarti 27, 20, 8, 8, 41 ya. Lebih dari 65
lebih dari 80, lebih dari 95, lebih dari 110 ya. Seperti itulah jumlahnya ya. Jadi di sini ya, lebih dari dan kurang dari, salah satu perbedaan mendasarnya itu. Kalau lebih dari itu dia dari besar ke yang paling kecil, kalau yang kurang dari dia dari kecil ke yang paling besar. Nah, poligon distribusi frekuensi. Kalau ini ya, kita bisa lihat ya. Sebenarnya lebih gampang tadi dari awal-awal sudah saya bilang bahwa kalau misalnya dari kecil ke besar itu berarti kurang dari kan. Nah, ini adalah grafik kurang dari. Ya, karena dia dari kecil, dari 0, 8, 32, 59, 79, 87, 95, 99, 100. Ya, jadi grafik ini berdasarkan dari yang tabel kurang dari ini ya. Nah, ini kan 0, 8, 32, 59, 79 sampai 100 kan. Nah, ini. Kalau misalnya yang ini berarti grafik yang lebih dari itu ya, kita bisa lihat dari gambarnya bahwa lebih dari frekuensi kumulatif lebih dari itu berarti dia dari besar ke kecil. Nah, kita bisa lihat juga di sini 100, 92, 68, 41, 21, 13 ini ya. Nah, ini kan 100, 92, 68, 41 ya, sampai 0 kan. Nah, ini ya. Jadi ini lebih dari, kalau ini kurang dari. Ketika digabungkan dia akan berbentuk seperti ini kan. Ya, jadi antara atas dengan bawah itu dia harus sama ya. Jadi kalau misalnya kumulatif lebih dari atau kurang dari, seandainya ini ada garis di sini ya, garis cermin, ya dia akan simetris. Jadi antara atas dengan bawah itu dia sama. Ya, perpotongannya itu berada di titik ini kan, X ini ya. Anggaplah di sini ada garis atau cermin gitu kan. Nah, di situ antara atas dengan bawahnya itu harus sama. Jadi kalau misalnya ketika digabungkan ya, dia pasti akan simetris antara atas dengan bawah, bukan antara kanan dengan kiri, tapi antara atas dengan bawahnya. Dan juga atas bawah itu ya di titik pertemuan ini ya. Ya, bukan yang kanan ke kiri, tapi atas ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya itu data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kurang dari, itu namanya ogive positif. Tapi kalau misalnya lebih dari, itu ogive negatif. Jadi kalau misalnya ogive positif itu yang kurang dari, nah, kalau misalnya ogive negatif itu yang lebih dari. Nah, kelebihan dari kurva ogive, dia bisa menggambarkan kumulasi frekuensi ya. Artinya dia bisa menggambarkan yang makin lama makin besar gitu kan, atau makin lama makin kecil. Tidak ada keraguan-raguan dalam masukkan angka ke dalam kelas, karena tidak ada masalah interval kelas atau batas kelas. Perhitungan median, desil lebih mudah, dapat digunakan dengan tujuan interpolasi. Nah, ini ya. Nah, apa perbedaan grafik ini dengan grafik yang di sini ya? Perbedaannya adalah kalau ini dia masih agak kasar kan, masih agak patah-patah garisnya. Kalau yang ini dia bentuknya sudah lebih smooth. Nah, ini ada kurva smooth ya, smoothed ya. Jadi kurva itu sedikit dihaluskan begitu. Jadi perbedaannya itu hanya garisnya saja yang lebih halus, tapi sebenarnya sama. Nah, ini kan, ini lebih patah-patah ya. Kalau ini dia lebih lembut garisnya. Ya, kalau ini distribusi frekuensi relatif itu dia dinyatakan dalam bentuk persentase atau proporsi. Oke, ini contoh yang berbeda ya. Ini contoh yang beda, jangan pula nanti bingung, karena ini contohnya adalah tentang jumlah akseptor. Jumlah akseptor. Kalau yang tadi ini adalah tentang produksi padi kering. Ya. Kalau yang baru ini adalah tentang jumlah akseptor. Oke, di sini berapa intervalnya? Ya, intervalnya itu ingat berkali-kali saya bilang interval itu kita lihat tepi kelas bawah dengan tepi kelas bawah di kelas berikutnya. Jadi lihatlah 15 dengan 20, 20 ke 25. Jangan lihat 15 ke 19. Berarti 15 20 itu adalah 5 kan? 20 ke 25 ya berarti 5. Jadi semuanya ini adalah 5 intervalnya. Dan kemudian di sini jumlah akseptornya itu ada 1, 29 ya, ditotalkan 150. Sekarang 0,67 dapat dari mana? Ya, simpel saja kan? 1 dibagi dengan 150. Ya, jumlahnya adalah 0,67. 19,33 itu adalah 29 bagi 150. 28 berarti 43 bagi 150. Jadi semuanya ini per kelasnya itu dibagi dengan 150.
Ini ingat ya, persentase ya, makanya di sini jumlahnya itu 100. Loh, kok bisa 100 ya? Karena memang persen kan adalah 100. Jadi kalau di sini kenapa bisa 100 ya? 150 bagi 150 kan adalah 1 kan? Di 1 itu adalah 100. Nah, ini ya, 12 bagi 150 hasilnya adalah 8%. Jadi semuanya ini dapat dari pembagian antara jumlahnya dibagi dengan totalnya. Nah, kalau ini 0,67, 20, hampir sama dengan tadi, kurang dari 20, kurang dari 25, kurang dari 30 kan? Kurang dari 20, berapa? Ya, ini kan kurangnya. Oh, yang ini berarti 20 tidak masuk. Nah, 0,67 kan? Kurang dari 25 berarti 20 dan 15 kan? Berarti 19 dan 6,7. 0,67, sorry ya. Hasilnya adalah 20 kan? Kurang dari 30, ya berarti 25, 20, 15, berarti 0,67 tambah 19,33 tambah 28,67, hasilnya adalah 48. Kurang dari 35 ya berarti ini kan kurangnya 30, 25, 20, 15, berarti 27, 28, 19, 0,67. Ya, seterusnya sampai seperti itu ya, sampai ke bawahnya ya. Oke, ini kalau lebih dari berarti dibalik ya. Jadi kalau misalnya lebih dari, dibalik saja kan. Lebih dari 20 berarti 100. Lebih dari 25 berarti lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 berarti ini kan 20, lebih dari 20 berarti ini 20, 25, 30, 35, 40 kan. Berarti 19 sampai 28, 27, 16, 18, nah itulah lebih dari 20. Lebih dari 25 berarti 28, 27, 16, 18. Lebih dari 30 berarti ini kan 27. Nah, inilah perbedaan antara lebih dari dengan kurang dari. Kalau kurang dari, ya itu tidak masuk kelasnya kan. Tapi kalau misalnya ya kalau misalnya kurang dari ya, kurang dari itu dia tidak masuk kelasnya. Tapi kalau lebih dari masuk kelasnya. Maksudnya bagaimana? Kita contohkan ya. Kurang dari 20, 20-nya tidak masuk kan. 15 yang masuk kan. Tapi kalau lebih dari 20, 20-nya masuk. 25, 30, 35, 40 masuk. Nah, itulah perbedaan antara kurang dari dengan lebih dari juga. Kurang dari 30 berarti yang masuk adalah 25, 20, 15. Itu kalau kurang dari. Tapi kalau lebih dari ya 30-nya masuk. Lebih dari 30, nah 30-nya masuk. Tapi kalau kurang dari 30, 30-nya tidak masuk kan. Ya karena di sini 30 sampai 34 itu kan lebih dari 30. Ya, seperti itu ya. Ya, kurva Lorenz itu sebenarnya kurva frekuensi persentase kumulatif ya. Ya, ini juga apa? Kalau ini dia dari awalnya memang sudah persen ya. Nah, ini juga golongan 20% pertama kumulatifnya 2,7, 9,3, ya berarti 2,7 tambah 6,6. 20,1 ya berarti 2,7, 6,6, 10,8. Nah, ini semuanya ditambahkan. 38 ya berarti 27, 66, 10,8, 18,1 itu ditambahkan ya sampai ke 61. Ya ini sama dengan tadi ya. Oke, dari penjelasan saya semoga bisa dipahami ya.